apakah ada kemungkinan Tuhan mendengar kita, mau mengabulkan tapi tidak mampu? Sama seperti anak minta sama papa, "Papa, beli motor." Papanya mau, tapi papanya tidak sanggup. Jadi papanya tidak kasih motor bukan karena tidak mau, tapi karena tidak sanggup. Mungkinkah Allah itu mendengar doa kita, mau mengabulkannya, tapi tidak sanggup? Tak mungkin. Mengapa? Karena Allah itu Allah yang maha kuasa, sehingga apabila dia mau, dia pasti mampu. Sehingga kalau tidak terjadi pengabulan, itu semata-mata karena Tuhan tidak mau. Dia menjawab kita, tapi jawabannya adalah tidak. Tapi jikalau dia mau, maka tidak ada yang mustahil. Karena itulah dia maha kuasa, dia sanggup melakukan itu. Dan pemazmur menyatakan ini dalam ayat yang ke-6. Dikatakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Ayat 9, sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Dia sanggup bikin mujizat dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dan pemazmur menggambarkan kemahakuasaan Allah itu lebih dalam di dalam ayat 7 dan 8. Dikatakan begini, Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, dengan pinggangmu yang berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, kegemparan bangsa-bangsa. Jikalau dia bisa menegakkan gunung, jikalau dia bisa meredakan deru gelombang-gelombang laut, kenapa dia tidak sanggup mengabulkan permohonanmu jika dia mau? Tidak ada yang sulit. Maka Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang bisa mendengar, tapi dia menjawab. Dan seandainya dia mau menjawab ya, atau seandainya dia mau mengabulkan permohonan kita, maka dia maha kuasa. Dia punya cara-cara yang dahsyat. Dia punya mujizat-mujizat. Dia yang bisa tegakkan gunung dan meredakan deru gelombang laut. Masakan dia tidak sanggup menolong saudara? Bahkan dengan cara yang tidak masuk akal sekalipun atau melampaui akal. Ada anak kecil butuh uang 100.000. Dia tahu dia harus minta pada Tuhan. Lalu dia ambil kertas, tulis surat kepada yang terkasih Tuhan Yesus di surga. Adik butuh uang 100.000 untuk ini. Tolong Tuhan Yesus kirimkan uang. Terima kasih Tuhan Yesus sayang. Adik tunggu. Amin. Kirim ke mana? Dia tidak tahu kirim ke mana. Dia tinggal bawa langsung kasih masuk di kotak pos. Tukang pos datang ambil. Lihat amplopnya. Sampai di kantor pos kepada Tuhan Yesus yang di surga. Tukang pos bingung. Ini mau kirim ke mana ini? Ya, ini ke surga. Tukang pos bingung akhirnya sudah antar ke kantor polisi saja. Mungkin polisi bisa cari tahu di mana surga. Sampai di kantor polisi, polisi buka, dia lihat, bingung juga mau kemana. Dia panggil teman-teman di sini lihat ini ada anak-anak kecil kirim surat pada Tuhan Yesus di surga, minta uang 100.000. Kita mau kirim ke mana? Mereka sepakat, sudahlah. Lebih baik itu anak itu ada alamatnya. Ya, kita kumpulin duit saja. Kirim buat dia. Akhirnya patungan. Ini 10.000, 20.000, 30.000. Terus akhirnya dapatlah 85.000. Setelah 85.000 mereka putuskan isi uangnya di amplop. Cari alamat anak itu dan kasih. Dan dapat. Kasih kembali amplop ini di anak itu. Setelah itu anak itu masuk kamar. Dia buka ada 85.000. Dia langsung bersyukur kepada Tuhan. Dan dia tulis surat terima kasih. Tuhan Yesus yang di surga. Terima kasih. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa saya. Saya minta 100.000. Engkau sudah kirim uang 100.000. Tapi Tuhan Yesus kalau boleh pesan. Lain kali mau kirim uang. Jangan lewat polisi.
Kenapa? Karena nanti Tuhan kirim 100.000 sampai saya tinggal 85.000. Terlihat anak ini begitu yakin dan Tuhan bisa mengabulkan permohonan dengan cara apa saja. Kalau begitu Tuhan itu, jikalau Tuhan mau mengabulkan doa, maka Dia punya cara-cara yang ajaib, cara-cara yang luar biasa untuk mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Dia memang tidak selalu mengabulkan. Dia selalu mendengar, selalu menjawab, tapi tidak selalu mengabulkan. Tapi kalau mau mengabulkan, tidak ada yang mustahil bagi Dia.